Pernah nggak sih ngerasa kayak lagi ngomong sama tembok, atau lagi meeting, tapi kok rasanya orang-orang di sekeliling kita tuh nggak ada yang nyambung? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng sebuah buku yang jadi fenomena global, Surrounded by Idiots, karya Thomas Erikson. Katanya sih, buku ini punya jawabannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dikelilingi oleh orang bodoh. Judulnya aja udah provokatif banget kan? Tapi di balik judul yang kedengarannya agak ngegas ini, sebetulnya ada satu pertanyaan yang relevan banget buat kita semua. Coba ngaku deh, siapa di antara kita yang nggak pernah frustrasi waktu lagi meeting atau sekedar ngobrol biasa? Kita udah jelasin panjang lebar, udah pakai slide, pakai data. Lawan bicara kita malah natap kosong. Bener-bener kayak ngomong sama tembok. Nah, perasaan yang kayaknya dialamin semua orang inilah yang jadi fondasi utama buku ini. Jadi, pemicunya itu ternyata sebuah pertemuan bisnis yang, ya, bisa dibilang kacau balau. Si penulis Thomas Erikson ketemu sama seorang pengusaha yang ngotot bilang kalau semua karyawannya itu orang bodoh. Alih-alih ikutan kesel, Erikson ini malah jadi penasaran. Kok bisa ya komunikasi gagal total kayak gitu? Ini tuh bukan soal siapa yang pinter atau siapa yang bodoh, tapi pasti ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Dan ternyata, ide ini nyambung banget sama banyak orang. Saking populernya, kerangka kerja dari buku ini tuh sampai dibahas di tempat yang jujur nggak kita sangka-sangka. Di majalah Warta Pengawasan. Itu loh publikasi resmi dari BPKP di Indonesia. Ini kan jadi bukti ya, kalau masalah komunikasi ini emang dialami di mana-mana. Dari kantor startup sampai lembaga pemerintah sekalipun. Terus, apa dong solusi yang ditawarin Erikson? Nah, dia menyajikannya dalam sebuah model yang kelihatannya simpel, tapi ternyata cukup kuat, yaitu kode 4 warna. Yuk, kita bedah di bagian kedua ini. Intinya gini, kita tuh katanya bisa lebih gampang paham gaya komunikasi dan perilaku orang lain kalau kita coba kelompokkan mereka ke salah satu dari 4 tipe kepribadian utama. Ada si merah, si kuning, si hijau, dan si biru. Anggap aja ini kayak semacam peta buat memahami perbedaan di antara kita. Oke, yuk kita lihat petanya satu persatu. Pertama, ada si merah. Ini tipe pemimpin, dominan, to the point, pokoknya fokus ke hasil. Tantangannya, mereka gampang nggak sabaran. Lanjut, si kuning. Wah, ini sih the life of the party. Optimis, supel banget, tapi gampang banget ke distract. Terus ada si hijau. Ini tipe pendengar yang baik, stabil, dan suportif. Nah, kelemahannya, mereka cenderung pasif dan benci banget sama yang namanya konflik. Terakhir, si biru, si perfeksionis sejati, analitis, dan super terorganisir. Masalahnya, mereka bisa kelamaan mikir dan analisis, jadi lambat deh buat bertindak. Kira-kira Anda lebih condong ke warna yang mana nih? Tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti kita itu cuma terpaku di satu warna aja ya. Penting banget buat diingat, kita semua ini sebenarnya campuran dari beberapa warna. Cuma, biasanya ada satu warna yang paling menonjol, yang paling dominan, apalagi kalau kita lagi stres atau di bawah tekanan. Oke, kita masuk ke bagian 3, saat warna-warna bertabrakan. Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Apa sih yang terjadi kalau warna-warna yang beda banget ini harus kerja bareng dalam satu tim? Ya, seringnya sih yang terjadi adalah potensi konflik. Kita ambil contoh klasik ya, si merah kerja bareng si hijau. Si merah itu kan pikirannya, udah, yang penting kerjaan beres secepatnya. Sementara si hijau mikirnya, bentar dulu, kita harus pastiin semua orang nyaman dan setuju sama prosesnya. Akhirnya apa? Si merah ngelihat si hijau ini lamban dan gak efisien. Sebaliknya, si hijau ngerasa si merah ini kasar, gak punya perasaan. Padahal, dua-duanya niatnya baik loh, cuma caranya aja yang beda banget. Dan disinilah kuncinya, tujuannya tuh bukan buat nyari siapa yang benar dan siapa yang salah, sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk ngerti kenapa gesekan itu bisa terjadi. Begitu kita sadar kalau, si merah itu emang ngejar hasil, sementara si hijau itu ngejaga harmoni, nah, kita bisa mulai cari jembatan buat nyambungin mereka, bukannya malah bangun tembok pemisah. Lanjut ke bagian 4, alat bantu atau ilmu semu. Oke, model ini kedengarannya praktis dan gampang banget ya dipakai. Tapi, kita juga harus kritis dong. Seberapa kuat sih fondasi ilmiah di balik semua ini? Yuk kita coba selidiki bareng. Pertama-tama, kita nggak bisa pungkiri popularitasnya. Bayangin, lebih dari 2 juta kopi terjual di seluruh dunia. Diterjemahin ke lebih dari 40 bahasa. Ini jelas banget nunjukin kalau pesan di buku ini tuh kena banget ke banyak orang. Tapi, pertanyaannya tetap sama.
Di balik statusnya sebagai buku bestseller global, apakah landasan ilmiahnya beneran kuat? Apakah ini didukung sama ilmu psikologi modern? Atau jangan-jangan ini cuma ilmu semu alias pseudoscience yang dibungkus dengan manis? Nah, para kritikus menunjukkan beberapa hal. Pertama, model ini tuh sebenarnya nggak baru-baru amat. Ini mirip banget sama model DIC, sebuah alat tes perilaku yang udah ada dari tahun 1920-an. Dan sekarang dianggap udah kurang relevan sama psikologi modern. Kedua, isi bukunya tuh lebih banyak berdasarkan pengalaman pribadi si penulis, bukan dari riset akademis yang benar-benar ketat. Kita sampai di bagian terakhir, berbeda bukan bodoh. Nah, setelah dengar semua kritiknya, terus gimana dong? Apa berarti buku ini nggak ada gunanya dan harus kita buang? Tunggu dulu. Mungkin kita cuma perlu sedikit mengubah cara kita memandang buku ini. Mungkin ya. Nilai terbesar dari buku ini bukanlah sebagai kitab suci psikologi yang 100% akurat. Anggap aja ini sebagai pemicu, sebagai titik awal untuk kita bisa lebih berempati. Buku ini ngasih kita bahasa yang simpel buat mulai mikir, oh mungkin dia bukannya sengaja nyebelin, mungkin dia emang tipe biru yang butuh banyak detail, atau mungkin dia tipe kuning yang emang butuh banyak ngobrol. Ini langkah pertama untuk mulai memahami orang lain, bukan langsung menghakimi. Pada akhirnya, pesan terkuat dari buku ini tuh tetap kena banget. Tidak ada yang bodoh, yang ada hanya berbeda. Orang yang bikin Anda frustrasi itu mungkin bukan idiot, mereka cuma beroperasi dengan sistem operasi yang beda dari Anda. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Setelah tahu semua ini, interaksi mana dalam hidup Anda yang kira-kira bakal Anda ubah besok?